kembali lagi dengan saya Rudi Sitomorang. Jadi saat ini saya juga akan membahas firman Tuhan. Saya akan membahas tentang Wahyu 22 ayat 11. Nanti kita bahas. Dan sebelum saya membahas Wahyu 22 ayat 11, seperti biasa kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tetap saya mengucapkan terima kasih untuk berkat-Mu dan lindungan-Mu hingga pada saat ini. Pada saat ini aku kembali ingin membahas firman-Mu, kiranya kuasai aku dengan Roh Kudus-Mu, ampuni segala dosa yang kuperbuat. Kau segalanya dalam hidupku, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi pada saat ini saya akan membahas Wahyu 22 ayat 11. Kita langsung saja ke ayatnya. Kita lanjut Wahyu 22 ayat 11 yang bunyinya, yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi dalam ayat ini ada 4 hal yang harus kita bahas. Dan yang pembahasan ini mengarah ke satu topik. Oke? Ya, kita lihat ada apa saja yang di sini. Yang pertama kita lihat ada kata, ya kita coret, ada kata jahat. Oke. Yang kedua ada kata cemar. Dan yang ketiga ada, dan yang ketiga ada kata benar. Ya, di sini ada kata benar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan yang terakhir ada kata kudus. Oke, jadi ada 4 bagian. Yang pertama jahat, cemar, benar, kudus. Baik, sebelum kita mengarah ke pembahasan kita, adapun judul yang saya bahas pada hari ini pun judul yang baru datang tiba-tiba. Jadi judul yang kita bahas adalah ternyata keselamatan hanya garansi untuk menjadikan kita kudus. Nah, jelas? Ternyata keselamatan hanya garansi untuk menjadikan kita kudus. Baik, kita akan lanjut. Ya, jadi kita harus tahu apakah kita orang jahat, orang cemar, orang benar, atau kita akan menjadi kudus atau orang yang kudus. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apakah kita orang jahat. Ya, kalau kita ambil dalam pelajaran kita sendiri, pengertian kita sendiri. Jadi kalau kita jahat atau kita cemar, berarti kita harus menjadi benar. Ya, di mana memang kita sudah jahat. Ya, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, berarti kita sudah termasuk yang jahat. Baik, sudah kita jahat, kita cemar. Kenapa kita cemar? Kita cemar dari perbuatan-perbuatan kita. Kita cemar dari pergaulan kita. Kita cemar dari makanan. Kita cemar dari kebahagiaan dunia ini. Jelas? Jadi kita sudah jahat, kita sudah cemar, dan kita harus cari kebenaran. Agar apa kita benar? Agar kita diselamatkan. Dan di manakah keselamatan itu? Ya, mari kita cari tahu ayat di Alkitab. Mengapa kita harus kudus? Ya, selebihnya pertama kita harus dibenarkan oleh Yesus. Kita harus diselamatkan. Kita diselamatkan dari dosa, baru kita berjalan untuk menuju kekudusan. Jadi kita harus mengejar kekudusan seperti yang tertulis di Ibrani 12 ayat 14. Baik, kita lihat di sini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sudah? Jadi ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, kita dibenarkan oleh Yesus, kita akan dituntun kepada kekudusan oleh siapa? Kita lihat. Kita akan
dikuduskan ketika kita mengenal Roh Kudus. Itu siapa? Kita lihat di Efesus 1 ayat 13, kita lihat. Di dalam Dia kamu juga, ya maksudnya di dalam Yesus kita juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu yaitu Injil. Jadi firman kebenaran itu Injil yang diberitakan oleh Yesus, dan di sini dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil, keselamatanmu. Jadi keselamatan hanya pada Yesus. Setelah kita menerima keselamatan dan kebenaran, kita akan kudus. Dituntun oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Amin. Yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Baik, ayat 14 sangat jelas. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sudah sangat jelas? Ya, apakah sudah sangat jelas? Jadi ya saudara-saudara yang sudah di dalam kebenaran, kita itu harus mengejar kekudusan. Itu yang harus kita tahu. Jadi jangan berlengah-lengah. Ketika kita sudah di dalam kebenaran dan kita keluar dari kebenaran, itu sia-sia. Ya. Jadi pertama kita harus tahu kalau kita jahat. Kita tahu bahwa kita harus cemar, kita akan cari kebenaran. Kebenaran yang kita tahu, umat yang percaya hanya Yesus Kristus. Setelah kita tahu Yesus Kristus adalah kebenaran dan jalan hidup dan kebenaran, ya, kita akan berjalan ke yang kudus. Kemana? Ke tempat yang kudus. Jadi ke tempat yang kudus kita harus tahu juga, yang kudus itu sama sekali tidak bercela, tidak ada dosa. Jadi kita harus kudus. Jadi setelah kita mengenal Yesus Kristus, dia berusaha untuk kudus. Dan bagaimana kita bisa kudus? Kita akan melihat di ayat-ayatnya. Yang pertama, bagaimana kita agar kudus? Yang jelas memang pertama kita harus cari dulu. Di Alkitab itu ada satu hari yang kudus yang telah diberikan Allah Sang Pencipta kepada kita, yaitu Kejadian 2 ayat 3. Jadi Allah sendiri sudah memberikan hari yang kudus kepada kita. Hari yang kudus itu hari Sabat, hari Sabtu. Jadi kita harus mengenal dulu hari ini agar kita mengenal kebenaran. Oke? Jadi kita harus kudus dari pengenalan hari yang pertama itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi ada satu hari yang kudus untuk kita jalani, yaitu hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari Sabat, ya, hari Sabtu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya, sudah sangat jelas. Jadi bagaimana kita mau kudus? Ya, pertama kita harus mengenal hari penciptaannya. Karena dalam satu hari Allah sudah memberikan bagi kita untuk kita kuduskan. Lalu kita akan mencari berikutnya di yang seperti saya katakan tadi, untuk menjadikan kudus, kita harus meminta Roh Kudus. Ya, jadi kita harus meminta Roh Kudus juga, seperti yang tertulis tadi di Efesus 1 ayat 14. Iya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Jadi sekarang minta Roh Kudus. Walaupun Anda sudah mengenal Yesus Kristus, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita tidak akan pernah diajarkan untuk menuju kekudusan. Jadi minta Roh Kudus seperti di Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Dia. Sangat jelas? Iya. Mengapa saya katakan pada saat ini kita harus meminta Roh Kudus? Iya, karena memang pada saat dulu untuk menjadikan kudus itu ternyata terbilang mudah.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang ayat Alkitab ada yang menuliskannya bahwa untuk menjadi kudus itu terbilang mudah. Jadi mari kita lihat ayatnya. Ya, jadi ayatnya tertulis di dalam Keluaran 29 ayat 37. Jadi Keluaran 29 ayat 37 di sini sangat yang saya katakan tadi, mengapa begitu mudah untuk menjadi kudus, dan di sini dibuktikan di dalam Keluaran 29 ayat 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Bukankah begitu mudah, saudara? Hanya setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Wow. Pada saat itu memang pada saat bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dan di sini saya yakin yaitu pada saat alat-alat barang-barang kudus sudah ada dulu pada zaman itu. Jadi di sini dikatakan setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Bukankah terlalu mudah untuk menjadi kudus di saat itu? Tapi bukan berarti hal yang mudah itu pun mudah untuk mereka lakukan. Itu hanya pada saat itu. Dan sekarang kita lihat lagi ada di Keluaran 30. Ya, Keluaran 30 ayat Keluaran 30 ayat 28. Yang saya katakan untuk menjadi kudus itu mudah dalam perkataan saya, tapi di zaman itu saya tidak begitu tahu. Oke. Keluaran 30 ayat 28 sampai 29. Ya, kita baca. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Bayangkan saja, sebuah benda saja bisa dikuduskan, apalagi kita manusia. Dan ketika kita terkena benda itu, kita akan menjadi kudus. Wow, kita baca kembali. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Bukankah sangat mudah, saudara? Andaikan pada saat itu bangsa-bangsa itu tahu hanya dengan menyentuh benda itu, barang-barang bejana itu, maka akan kudus. Dan memang kita harus tahu bahwa kita akan diajari ketika kita sudah pertama. Memang bagi saudara-saudara juga yang tidak mengenal Roh Kudus memang lebih rumit. Sebelumnya bagaimana mengenal Roh Kudus, mengenal kebenaran, ya itu kuasa Tuhan yang tahu. Tapi ketika Anda ingin mengejar kebenaran, mencari kebenaran, memang terlebih dahulu minta Roh Kudus, maka Anda akan berdengarkan oleh kebenaran. Dan ketika Anda sudah benar, Anda sudah di dalam kebenaran oleh Yesus Kristus, baru kita akan berjalan menuju kekudusan. Ya, kita akan berjalan menuju kekudusan oleh tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi saya akan memberi gambaran sedikit seperti apa gambaran yang saya bisa buat saudara-saudara agak sedikit mengerti, dan kita harus memperhatikan sedikit hal yang ini. Ya, baik. Jadi di sini saya memberikan sedikit gambaran, dan gambaran ini pun baru saya temukan ya. Jadi gambaran ini akan saya terangkan sedikit demi sedikit ya. Kita akan perbesar ya. Dan di sini ada tempat kudus. Ini tujuan kita. Oke, tempat kudus itu ada maha kudus, ada yang kudus. Baru ini jalan. Ini artinya jalan. Jadi tidak ada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke? Jadi pertama gini. Sebelumnya kita harus tahu bahwa kita itu, yang pertama kita harus tahu bahwa kita itu satu. Awalnya satu.
satu itu siapa? Ya maaf, awalnya satu itu siapa? Awalnya kita satu itu di sini adalah Adam, ya. Kita adalah awalnya, kita awalnya adalah Adam, ya. Pertama kita satu. Dan dari yang satu kita sudah berbuat jahat, ya. Dari satu Adam yang awalnya satu di dunia ini, ya. Ingat, jadi Taman Eden itu diciptakan di sebelah timur. Itu firman Tuhan katakan. Jadi awalnya satu yaitu Adam, kita sudah menjadi jahat dan berdosa dan kita jadi seperti ini. Lihat. Jadi kita sudah jahat. Kita sudah jahat. Kita lihat, kita dari jahat, kita sudah cemar. Kita cemar dari perbuatan kita cemar dari kemunafikan, kesenangan kita sudah cemar. Dan lihat, dari sini kita sudah banyak arah. Sudah? Dan kita di sini sudah banyak arah. Kita sudah jahat, sudah cemar dari makanan, cemar dari kesenangan dunia, dari perzinahan. Kita itu sudah cemar, ingat. Baik. Dan saya bersihkan kembali. Ya. Jadi kita itu sudah cemar, kita sudah berdosa, kita sudah jahat. Dan awalnya tadi kita harus mengenal untuk menjadi kudus, kita harus mengenal satu hari yang kudus. Dan apa tadi? Kita harus juga mengenal namanya siapa? Roh Kudus. Iya, jadi kita harus meminta. Jadi kita harus meminta Roh Kudus. Supaya apa kita meminta Roh Kudus? Ya. Supaya apa kita meminta Roh Kudus? Supaya kita dikenalkan oleh Yesus dan kebenaran. Jadi Yesus datang dari surga, ya, tempat maha kudus ini. Yesus datang dari tempat maha kudus kemana? Yesus datang ke dunia. Iya, kemana dunia itu? Yesus datang ke sini untuk kita. Iya, Yesus datang ke sini. Iya, Yesus datang ke sini. Di mana? Yesus datang hanya sebagai titik kecil. Ya. Dia datang untuk dunia ini mengajarkan kita kebenaran. Untuk apa? Yesus berada di dalam titik yang satu ini. Iya. Kenapa Yesus berada di titik yang satu ini? Iya. Saya tandain dulu. Yesus datang untuk titik yang satu ini. Tadi kan Adam di sini, ya kan? Sekarang Yesus datang di titik yang satu ini. Untuk apa Yesus datang di titik yang satu itu? Yesus datang ke dunia mengarahkan kita kepada titik yang hijau ini, ya. Saya mulai aja dengan gambar. Jadi Yesus datang ke dunia ini, ya, ke dunia yang saya sudah garis bawah ini, melalui titik kecil ini mengajarkan kebenaran, dan banyak yang menolaknya. Kita tadi yang cemar, kita jahat, kita harus kembali kepada titik yang satu ini. Kenapa memulai titik yang satu ini? Nanti saya jelaskan. Terlebih dahulu, sebelum kita mengarah titik yang satu itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk dosa kita semua, kita harus meminta Roh Kudus. Ketika kita meminta Roh Kudus akan datang mengajari kita. Oke? Kenapa? Ya, jadi kenapa harus kita datang di satu titik ini? Yesus berada di titik yang satu ini. Ingat, titik yang satu ini awalnya adalah dosa. Oke? Dan di titik yang satu ini adalah akhir dari dosa. Di titik yang satu ini awal dari dosa dan akhir dari dosa. Jadi saya masih bertanya juga, maksud awal dan akhir itu masih menjadi pertanyaan. Awal dari dosa dan akhiri dosa, atau awal dari penciptaan dan akan mengakhiri penciptaan ini. Kita harus mencari tahu juga
Jadi di sini awal dan akhir. Iya. Jadi Yesus berada di titik ini untuk apa? Untuk mengenalkan kita kebenaran. Mengenalkan kita kebenaran, dan kita nanti akan berjalan, kita akan berjalan nanti ke tempat Maha Kudus. Iya. Untuk berjalan ke tempat Maha Kudus kita harus minta Roh Kudus. Jadi di dalam titik ini juga ya, saya warnai lagi. Di dalam titik ini juga sama halnya dengan tertulis di dalam ini, saya sudah ada tuliskan saya akan buka Alkitabnya. Oke, Roma 5 ayat 7 ya. Maaf. Saya kembali lihat lagi. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Jadi kita lihat Roma 5 ayat 17 apa yang dikatakan di sana? Iya, ini dia. Sebab jika oleh dosa kamu satu orang, maaf sekali lagi saya baca. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sudah sangat jelas? Jadi sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sudah sangat jelas? Ya. Jadi Yesus Kristus datang di titik ini ya, untuk kita kembali ke dalam kebenaran. Setelah kita kembali ke dalam kebenaran, kita akan berjalan kemana? Ke tempat yang kudus dan akan berjumpa dengan Tuhan seperti yang tertulis dari Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Sudah dapat kita terapkan saudara-saudara? Jadi dari satu titik ini tadi kita berdosa, ya, dari satu titik ini tadi kita berdosa, kita sudah jahat, kita cemar, kita harus kembali. Yesus datang ke dunia dan menempatkan di satu titik ini menjadi jalan kebenaran, ya. Karena jelas tadi Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi awalnya kita harus mengenal Yesus, ya. Begitu juga Yesus datang menggenapi di Roma 5 ayat 17. Oleh karena satu orang yang berbuat dosa, maka oleh satu orang juga kita diselamatkan. Jadi ini satu gambaran yang baru saya dapat juga. Kita harus menjadi kudus, kita harus mengenal Roh Kudus juga. Jadi agar kita berada nanti di tempat yang kudus. Oke, nanti saya akan sedikit memberi gambaran tempat yang kudus. Ya, jadi bisa kita mengerti. Jadi ini minta Roh Kudus kepada diri kita agar kita bisa berjalan kepada tempat yang kudus. Jadi kita memang sudah berada di dalam kebenaran, ya, kita sudah berada di dalam kebenaran, ya, tapi itu tidak cukup. Itu hanya satu garansi agar kita bisa berjalan ke tempat yang kudus. Ya, lanjut ya. Mengapa kita harus kudus? Ya, kita harus tahu memang. Karena memang tempat yang kudus itu ialah tempat yang memang sangat suci. Jadi kita manusia ini masih berdosa, tapi karena kita sudah mengenal Yesus, kita punya jaminan. Kita sudah mempunyai jaminan keselamatan untuk menjadi kudus. Jadi tempat yang kudus itu tempat yang sangat bersih suci. Nggak bisa saya bayangkan sih memang. Tapi kita akan melihat dari sedikit gambar-gambaran yang akan saya berikan. Ya, baik. Nah, saudara-saudara bisa lihat begitu indah gambaran ini. Bukankah ini semua begitu indah? Wow, saudara-saudara lihat sendiri.
Tapi saudara-saudara harus sadar ini masih buatan manusia, ya. Bagaimana lagi tempat kudus? Tempat yang seperti ini aja banyak pengunjungnya, masih banyak pengunjungnya. Bagaimana nanti dengan surga? Wow. Saudara-saudara bisa bayangkan, jangankan yang ini, yang ini buatan manusia. Sudah pasti surga itu lebih dari buatan manusia. Ini belum ada apa-apanya. Ini semua belum ada apa-apanya. Ini masih buatan manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara aja harus tahu buatan manusia aja sudah seindah ini. Bagaimana buatan Tuhan? Bagaimana buatan Tuhan? Kita harus tahu tempat yang kudus itu. Jadi kita harus rindu akan tempat ini. Kalau kita tidak merindukan tempat ini, ya sangat salah. Masa kita harus merindukan tempat yang satu ini, yang ini? Ini keindahan yang dibuat manusia. Masa Anda lebih merindukan tempat yang seperti ini? Ini masih buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia aja seindah ini. Bagaimana lagi dengan buatan tangan Tuhan? Apakah Anda tahu? Apakah Anda bisa bayangkan? Anda tidak bisa bayangkan. Jadi tempat ini saja, tempat ini dibuat masih banyak pengunjungnya. Ini juga dibuat masih banyak pengunjungnya. Tapi apakah tempat ini Anda tahu? Apakah Anda bisa kunjungi? Bisa atau tidak? Kalau nggak bisa, ya berusahalah. Jadi kalau untuk menuju ke tempat ini kita harus mengenal kebenaran dan kita harus kudus. Karena ini tempat kudus. Kalau tempat yang ini masih buatan manusia, masih ada orang bisa ke sini. Siapa yang nggak bisa ke sini? Orang yang punya uang, udah apa? Sudah bisa. Nah, lihat yang ini. Masih ada yang bisa datang ke tempat ini. Tapi ke tempat yang satu ini memang kita harus kudus, saudara-saudara. Jadi kita harus merindukan tempat ini. Tempat manusia ini hanya buatan sementara. Memang indah dilihat, tapi buatan Tuhan kita harus lebih tahu. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Jadi saudara-saudara, yang dimanapun Anda berada, yang pertama kalau kita masih jahat, ya kan, kita harus mencari kebenaran. Kita yang masih cemar, kita harus cari kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Setelah kita benar, kita akan mengejar kekudusan. Agar kita berada di tempat yang kudus. Tempat yang dibuat manusia itu memang sangat indah. Tapi buatan Tuhan kan lebih indah lagi. Itu yang harus kita rindukan. Jadi kalau Anda sudah senang akan buatan manusia, ya sudah, ya tidak apa-apa. Tapi kita harus berupaya berada di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Baik, jadi sampai itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.